Saudara, pernah mendengarkan nama Barnabas? Ada seorang tokoh di dalam perjanjian baru dalam kisah para rasul, seorang yang bernama Barnabas. Dan dia mendapat satu julukan yang unik, dia disebut sebagai anak penghiburan. Kenapa dia disebut sebagai anak penghiburan? Itu dinyatakan dalam kisah rasul pasal yang keempat ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Di situ dicatat demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladangnya miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dia disebut sebagai anak penghiburan karena dia dikenal luas oleh kebaikan hatinya dan dia suka membantu banyak orang. Ini orang yang luar biasa, saudara sekalian. Dia memakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan Barnabas adalah orang yang memiliki pelayanan yang begitu penting di dalam gereja. Dia disebut berkali-kali di dalam Alkitab. Barnabas ini adalah seorang tokoh di balik layar. Di dalam pelayanan Paulus, dialah yang mendorong Paulus untuk masuk dalam pelayanan mula-mula. Ketika Paulus pertama kali dia bertobat, saudara sekalian, banyak orang yang tidak percaya kepadanya karena dia dulunya adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Dengan gigih dia mengejar, dengan gigih dia berusaha untuk memenjarakan orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia bertobat, apa yang terjadi? Orang-orang takut. Ini kan Saulus, mantan penganiaya itu. Tetapi siapakah yang membawa dia untuk masuk dalam komunitas orang percaya? Adalah Barnabas. Di pasal 9 ayat 26 sampai 27 dicatat demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakannya kepada mereka. Bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ketika semua orang berprasangka terhadap Saulus, Barnabaslah yang datang membawa Saulus. Lalu Barnabaslah yang membawa Saulus masuk ke dalam pelayanan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Di situ dicatat demikian. Maka sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah dia. Dia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia membawa Saulus ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Barnabas, dia membawa Paulus masuk ke dalam pelayanan. Orang ini adalah orang yang hatinya besar, hatinya luas sekali. Pernah dicatat bahwa dia berselisih dengan Paulus. Kenapa? Karena melibatkan keponakan daripada Barnabas, yaitu Yohanes Markus. Karena apa? Karena Yohanes pernah meninggalkan mereka di dalam satu ladang pelayanan, ladang misi, dan itu membuat kecewa Paulus. Satu hari dalam Kisah Rasul 15 dicatat ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut sebagai Markus. Tetapi apa yang terjadi? Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa seseorang yang sudah meninggalkan mereka di Pamfilia dan yang tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan tajam karena Barnabas ingin membawa Markus. Akhirnya mereka berpisah. Barnabas membawa Markus berlayar beserta dengan dia ke Siprus, sementara Paulus membawa Silas. Tetapi bagaimana dengan akhir daripada pelayanan Markus? Apakah Barnabas salah menilai Markus? Tidak, saudara sekalian. Barnabas seorang yang hati luas. Dia selalu mau bagaimana seseorang itu bisa dipulihkan. Seseorang yang mungkin punya masa lalu, pernah punya pengalaman yang tidak baik, pernah punya kesalahan, tapi bagaimana dia boleh memulihkan orang tersebut. Maka Alkitab kemudian mencatat pelayanan Markus adalah pelayanan yang baik. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 10 di situ Paulus menuliskan demikian. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Saudara sekalian, relasi Paulus dengan Markus dipulihkan.
Dan lalu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11, Paulus mencatat demikian. Ini adalah surat terakhir sebelum kematian daripada Paulus. Paulus mencatat, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah dia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Pelayanan Markus penting bagi Paulus. Padahal dulu Paulus mengatakan jangan bawa orang ini tidak bisa lagi dipakai dalam misi. Dia orang yang meninggalkan kita dalam pelayanan. Tetapi Barnabas, anak penghiburan, dia telah memulihkan pelayanan Markus. Sebagaimana dia telah membawa Saulus ke dalam komunitas orang percaya. Dan Markus akhirnya menjadi sosok yang penting. Injil kedua dituliskan oleh Yohanes Markus. Saudara sekalian, Barnabas adalah seorang yang memiliki hati yang sangat luas. Maka biarlah kita dalam pelayanan kita memiliki hati yang luas. Hati yang memperhatikan orang lain. Hati yang mau orang lain menjadi lebih baik dalam pelayanan. Kalau orang lain jatuh, kita mengangkat mereka. Kalau orang lain gagal, kita menuntun mereka untuk mereka boleh kembali di dalam pelayanan dan dipakai oleh Tuhan. Inilah pelayanan daripada Barnabas. Biarlah engkau dan saya kita belajar untuk meneladani sikap seperti itu di dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau menghadirkan Barnabas sebagai anak penghiburan yang menjadi pertolongan bagi banyak orang yang memiliki beban masa lalu yang tidak baik, tetapi Tuhan memulihkan mereka melalui Barnabas. Demikian pula Tuhan memakai Barnabas menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan apa yang dia miliki untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Maka biarlah kami juga belajar untuk menjadi seorang yang memberikan penghiburan, seorang yang memiliki hati yang luas, karena Tuhan telah terlebih dahulu menerima kami, dan Tuhanlah yang mengkaruniakan kepada kami terlalu banyak hal. Tuhan pakailah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.